Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iko Eka Safitri, kelas 12 TKJ 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum permasalahan proxy server. Untuk yang laptop administrator ini sebagai klien atau Windows XP. Kemudian untuk router ini sebagai mikrotik yang akan saya konfigurasikan proxy servernya. Kemudian modem ini sebagai internet atau sambungan dari wifi-nya. Kemudian untuk saya mempunyai divisi A dan divisi B, dan di divisi A ini semua IP tidak bisa mengakses internet kecuali 192.168.15.5 ini bisa mengakses internet. Kemudian di divisi B ini bisa mengakses internet semua IP-nya. Setelah itu untuk IP-nya itu ada 15.12, 15.15, 15.31 itu divisi B, dan untuk divisi A 15.11, 15.5 dan 15.2 untuk divisi yang A. Kemudian setelah itu kita buka mikrotik. Kalian show. Nah, di mikrotik ini saya mempunyai settingan adapter. Untuk adapter itu saya mempunyai 3 adapter. Yang pertama adapter bridge. Untuk premises modenya allow all. Kemudian yang kedua ini saya pakai internal network. Kemudian yang ketiga ini saya pakai host only. Dan untuk di adapter yang kedua ini internal network ini akan saya sambungkan ke klien, ke Windows XP. Kemudian di adapter yang pertama ini yang bridge itu akan saya sambungkan ke jaringan wireless atau jaringan internet. Setelah itu kalian ke Winbox. Yang pertama kalian atur di bagian IP, kemudian di DHCP client. Nah, di DHCP client ini secara otomatis akan muncul Ethernet 1, yaitu sambungan WiFi dari jaringan internet. Kemudian untuk statusnya ini berstatus bound, artinya kita sudah mendapatkan alamat IP dari jaringan WiFi. Lanjut kita ke IP, kemudian ke address. Kita klik tanda tambah, kemudian kalian isikan alamat IP-nya 192.168.15.1. Untuk Ethernetnya /24. Untuk Ethernetnya ini kalian pakai Ethernet yang kedua, sambungan klien. Kalian apply, kemudian secara otomatis networknya akan berganti. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Lanjut kita ke DNS. Di DNS server itu kalian isikan DNS alamat dari Google, yaitu 8.8.8. Kemudian kalian kebawakan. Nah, disitu kalian ketikkan 8.8.4.4. Setelah di DNS, kalian ke static. Kemudian itu kalian allow static. Di static itu kalian klik tanda tambah, add, kemudian kalian kasih nama immanuel.com sesuai dari soal praktikumnya. Kemudian addressnya 192.168.15.1 ini merupakan address dari server mikrotiknya. Setelah itu kalian apply, kemudian oke. Nah, maka akan muncul seperti itu. Selanjutnya apply, oke. Setelah itu kalian ke firewall. Di firewall itu kalian ke address list. Nah, di address list ini kalian ketika name allow internet, artinya ini bisa mengakses internet. Untuk IP-nya ini akan saya tuliskan 192.168.15.5. Nah, ini merupakan kelompok IP yang akan bisa mengakses internet. Apply, kemudian oke. Setelah itu allow internet, kemudian ke 192.168.15.15.
kalian apply, kemudian oke. Kita tambahkan lagi. Untuk name-nya itu tetap pakai allow internet. Oh ya maaf, itu salah, maksudnya allow internet. Nah, itu kalian tambahkan IP, apply, oke. Setelah itu di allow internet lagi, kemudian tambahkan IP 192.168.15.17. Ini sampai IP yang ke-21. Kalian tambahkan lagi allow internet. Setelah itu addressnya 192.168.15.18, apply, kemudian oke. Lanjut. Setelah itu kalian allow internet, kemudian kalian ketikkan IP-nya 192.168.15.19, apply, kemudian oke. Lanjut, kita tambahkan lagi tanda plus, kemudian di name itu tetap ya allow internet, artinya ini kumpulan IP yang bisa mengakses internet 192.168.15.20, apply, oke. Lanjut lagi, add, kemudian name-nya allow internet, addressnya 192.168.15.21, apply, oke. Setelah selesai itu kalian kemudian ke NAT. Setelah di NAT kalian klik tanda plus, kemudian untuk chainnya itu kalian script NAT, lalu di bagian outnya itu kalian pilih ether 1. Setelah itu di advance itu kalian pilih yang src address, itu kalian pilih allow internet, kemudian di actionnya itu kalian mas huirat. Setelah itu apply, kemudian oke. Nah, lanjut di bagian general, chainnya itu kalian pilih di stnat. Setelah itu di itu salah, di out, maksudnya di in. Outnya itu saya hapus dulu. Innya itu diganti ether 2. Kemudian di st address itu di protokol itu diganti TCP, lalu di st port itu diganti 80, kemudian action redirect, kemudian untuk portnya itu 80. Setelah selesai kalian apply, oke. Nah, setelah itu kalian ke client, kemudian kalian ke start, lanjut ke CMD, ke control panel. Kalian ke network connection, kemudian ke network connection. Nah, itu di local area kalian klik kanan properties, kemudian kalian pilih itu, kalian scroll ke bawah internet protokol TCP properties. Nah, untuk 15 itu kalian ganti 5. Untuk default gateway-nya ini kita peroleh dari IP mikrotik atau IP servernya, dan untuk DNS-nya itu juga sama, IP mikrotik atau IP server. Setelah itu kalian klik OK.
close. Kalian tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, kalian ke CMD, kalian cek ping 192.168.15.1. Nah, hasilnya TTL ini kita ping IP servernya, berarti Mikrotik dan klien itu sudah terhubung ya. Kemudian kalian ping immanuel.com, hasilnya juga TTL. Setelah itu kalian coba ping ke 8.8.8. Nah, hasilnya juga TTL. Setelah itu kita ke properties lagi, kemudian kalian ubah untuk internet protokol properties, kalian ubah 5 itu menjadi 2. Oke. Nah, setelah itu kalian cek di komen prom lagi, kalian ping 888, maka hasilnya akan RTO. Kita tunggu. Selanjutnya kita ganti lagi IP-nya properties, kemudian di layer protokol atau TCP/IP internet protokol properties itu kalian rubah 15. Ini IP yang bisa mengakses internet. Oke, close. Tunggu. Setelah itu cek di CMD ping 888. Nah, maka hasilnya akan TTL, berarti ini sudah bisa, IP ini sudah bisa mengakses internet. Setelah itu kita cek di CMD. Maaf, control panel. Control panelnya ini kalian ke network and internet connection, kemudian ke internet internet option, setelah itu ke connection, kemudian ke LAN setting, ini kita aktifkan proxy-nya, kemudian use a proxy itu kalian centang. Untuk addressnya ini kalian isikan IP dari server Mikrotik yang 192.168.15.1, kemudian portnya 8080 merupakan port dari proxy. Setelah itu nanti kita cek di web browser. Setelah itu kalian ketikkan www.tik.com. Nah, di sini terdapat error forbidden untuk aksesnya denied, ini berarti aksesnya ditolak, dan your chat administrator is ike@immanuel.com. Kemudian kita akses lagi www.kompas.com. Nah, untuk kompas.com ini juga sama, error forbidden, berarti artinya kita sudah berhasil memblokir situs ini, akses ditolak, dan your chat administrator ini ike@immanuel.com. Nah, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.